Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanu. Aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah mengklik video aku. Dan jangan lupa setelah ditonton di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Jadi hari ini aku tuh mau food preparation. Nah seperti biasa ya, sayur-sayuran yang aku beli ya ini aja. Pasti gak jauh-jauh dari sawi, dari wortel, dari percabean, bawang, dan lain-lain. Nah untuk lauk pauknya yang aku beli ini ada ikan lele, ada ayam, udang, terus ikan patin, sama apa ya, sama tempe. Dan aku juga beli stok frozen foodnya ya teman-teman, tapi cuma beli nugget sama sosis aja karena di kulkas kebetulan masih ada stok sedikit yang bekas kemarin gitu ya. Masih ada kayak nugget, terus juga kaki naga, sama apa tuh namanya, otak-otak. Nah kalau untuk sayur-sayurnya ini aku itu nggak dicuci dulu ya teman-teman, jadi aku cuma potong-potong, aku bersihin gitu, dan langsung aja aku masukin ke dalam food container. Jadi aku tuh biasanya nyuci kalau udah mau dimasak, karena kalau misalkan aku cuci pastikan dia itu keringnya lama ya teman-teman, takutnya nanti malah lembab gitu dan ujung-ujungnya jadi busuk kan di dalam kulkas. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ada suara gresek-gresek gitu mohon maaf ya, karena ini pas aku lagi dubbing, ini posisinya itu lagi hujan deras di rumah, jadinya ini agak gresek-gresek. Dan aku tuh sebenarnya baru dubbing sore ini ya untuk upload yang video ini, yang food preparation ini. Jadi baru sorenya tadi aku dubbing, terus malamnya aku upload gitu. Mepet banget karena tadi itu pas aku ngedit, Sanumnya itu lagi manja banget, nggak bisa lepas dari aku. Pokoknya dia lagi manja banget, lagi rewel gitu, maunya deket aku terus, dan aku itu nggak boleh kemana-mana. Jadinya aku tuh belum sempet untuk ngeditnya. Yaudah teman-teman, lanjut lagi ya, kita beresin si bagian sayur-sayur tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri, ada wortel, ada toge, ada terong, terus juga ada jagung. Nah kalau wortel tuh biasanya aku buat bikin sop, kalau enggak buat bikin makanannya Sanum gitu ya teman-teman. Kalau untuk tumis-tumis sih jarang ya pakai wortel. Jadi kalau nggak bikin sop ya paling wortel ini dipakai untuk bikin makanannya Sanum. Nah sekarang aku mau potong dulu ya teman-teman. Ini ada seledri sama daun bawang. Nah ini cuma beli sedikit aja, dan biasanya kalau daun bawang ini kan aku biasanya nyetok, tapi karena aku itu nanem gitu ya di depan, di teras aku ada pohonnya, jadi aku tuh udah jarang untuk nyetok si daun bawang. Jadi kalau aku pengen daun bawang tuh aku tinggal petik aja gitu ya, tinggal digunting. Terus selanjutnya ini aku ada opak ya teman-teman, jadi aku mau masukin dulu si opak ini ke dalam toples. Oke kita lanjut lagi. Nah ini aku tomatnya sebenarnya masih ada ya teman-teman, tapi ini aku beli lagi gitu ya untuk stok aja sih. Jadi biar takutnya kehabisan. Kalau udah habis tuh aku males banget jalan ke warung sayur gitu. Walaupun di dekat rumah aku ada sih nenek sayur kan, tapi aku males gitu karena harus pagi-pagi banget. Terus ini aku ada bawang merah dan bawang putih. Nah ini aku mau taruh di sini dulu sementara, karena kan mau di food preparation ini gitu ya teman-teman, mau disiapin gitu. Tapi nanti bakal aku taruh di tempat masing-masing. Selanjutnya ini ada bumbu dapur, ada daun salam, serai, terus kayak kunyit, jahe, dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk bumbu dapur kayak gini aku tuh jarang pakai ya teman-teman. Paling yang aku pakai tuh daun jeruk. Kalau untuk daun salam, serai, jahe, kunyit itu aku tuh suka bingung gitu. Maksudnya bukannya bingung sih, suka
nggak tahu gitu si jahe itu digunain untuk masakan apa, atau si lengkuas itu digunain untuk masakan apa gitu. Yang aku tahu itu cuma daun jeruk untuk bikin sambal, dan paling kalau misalkan bikin gulai-gulai gitu ya pakai daun salam sama serai gitu kan. Kalau untuk lengkuas, kunyit, terus apalagi tuh jahe, aku tuh kurang bisa gitu ya teman-teman ngerti untuk masakan apanya gitu yang harus pakai bumbu dapur itu. Ya seperti yang kalian tahu lah ya teman-teman, kalau aku itu emang kurang bisa masak, aku jujur aja. Tapi kan aku belajar ya untuk bisa masak. Tapi untuk masakan yang pakai jahe, kunyit, lengkuas gitu tuh aku kurang paham gitu ya teman-teman. Paling kalau misalkan lagi mau bikin masakan yang pakai bumbu dapur itu, aku tuh harus searching dulu gitu, takut salah kan, nanti malah aneh lagi rasanya. Terus lanjut lagi, ini aku mau nyuci ayam dulu ya. Nah teman-teman, yang di plastik itu tuh ada ikan-ikanan gitu sama ada udang ya. Ini ada ikan lele sama ikan patin, terus ada udang juga, sama nanti aku tuh pengen ngungkep si tempe. Jadi kalau tempe itu biar awet, jadi aku ungkep dulu biasanya, karena dia tuh sehari lebih aja pasti si tempe itu udah nggak enak lagi ya, udah kayak berbusa-busa gitu atau udah bau gitu ya, udah busuk. Makanya kalau tempe itu aku ungkep dulu, jadi kalau misalkan mau goreng tinggal goreng, dan alhamdulillah tuh tahan gitu ya untuk 3 harian. Dan waktu itu aku juga pernah ya teman-teman ada ungkep ayam dan juga ungkep tempe, tapi aku jadi satu tempatnya. Jadi si ayam sama tempe itu aku jadi satu gitu kan, sama-sama diungkep. Tapi ternyata nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh digabungin gitu, karena waktu aku ungkep kok jadi ayam sama si tempenya tuh kayak jadi berubah warna gitu. Pas aku lihat, makanya pas waktu itu si ayam sama tempenya itu langsung aku buang, karena waktu aku gabungin kok dia kayak berubah warna dan baunya kayak nggak enak lagi. Biasanya kan kalau ungkep ayam tuh tahan-tahan aja gitu ya untuk beberapa hari, itu tuh sebenarnya baru tapi udah nggak enak gitu, makanya langsung aku buang. Jadi ya aku nggak mau lagi ya nyampur untuk si tempe sama ayam aku jadiin satu. Kemarin itu aku gabung karena cuma ada dikit gitu tempenya, jadi aku selipin aja di bagian ayam ungkep, tapi ternyata nggak boleh. Oke deh, lanjut lagi. Sekarang aku mau kupas si udang dulu, dan kalau udang ini biasanya yang aku copotin cuma bagian kepalanya. Untuk kulit dan buntutnya itu nggak aku copotin ya teman-teman, kecuali untuk sanum. Kalau untuk sanum iya aku kupasin, bener-bener aku kupas semua gitu ya, nyampe dagingnya doang. Tapi kalau untuk aku sih si kulit sama buntutnya tuh tetap aku pakai. Selanjutnya ini aku mau cuci dulu ikan lele. Nah kalau untuk ikan-ikanan ini aku seperti menyerah gitu ya teman-teman untuk ngolahnya. Entah kenapa aku tuh kayak kurang bisa banget untuk ngolah ikan gitu. Kalau misalkan bikin ikan goreng, kalau misalkan di sambal mah ya masih oke-oke aja ya. Tapi kalau misalkan cuma digoreng tok, padahal aku udah pakai berbagai macam bumbu gitu, tapi tetap aja kayaknya menurut aku kayak gimana gitu kan ya, beda gitu sama masakan ibu aku. Nyampe aku tuh waktu itu bingung kan, aku ngomong lah sama ibu aku ya, kalau di Lampung gitu kan sering gitu ya masak ikan. Kenapa sih bu, kok kalau bikin ikan kayaknya kalau ibu ini enak banget gitu. Sedangkan kalau aku bikin tuh kayaknya rasanya kayak anyep gitu. Nah ternyata kalau ibu aku itu nggak pernah pakai bumbu-bumbu racik gitu ya teman-teman. Jadi kayak bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit dan lain-lain itu tuh bener-bener diulek semua gitu untuk bumbu-bumbunya. Bukan di blender ya, tapi diulek tangan gitu ya pakai cobek. Mungkin itu kali ya yang bikin rasanya beda. Sedangkan kalau aku tuh cuma pakai bumbu racik biasa aja. Oke lanjut lagi teman-teman. Nah tadi aku habis mindahin si otak-otak ya, aku jadiin satu sama nugget yang masih ada sedikit gitu kan, karena tempatnya ini pengen aku pakai. Karena berhubung seafood kontainernya udah habis kepake semua, jadi aku ambil aja lah ya yang bekas otak-otak tadi. Ini kan gak terlalu kotor gitu, jadinya ini aku basahin aja gitu, aku cuci pakai air aja. Terus langsung aku masukin si ikan lelenya di sini.
Oke, ikan yang selanjutnya ini aku buka dulu ya teman-teman. Nah, ini tuh ikan patin. Nah, kalau ikan patin ini ikan kesukaannya ibu aku ya teman-teman. Dari dulu tuh suka bikin ikan patin, tapi ikan patinnya tuh dibakar pakai teflon gitu. Nah, makanya aku tuh juga suka bikin gitu ya, karena aku niru ibu aku. Ikan patinnya dibakar. Padahal kalau ikan patin ini banyak minyaknya gitu ya, tapi kayaknya enak-enak aja gitu. Sampai kalau misalkan lagi ada kakak aku juga gitu di Lampung, nah kita tuh suka bikin ikan patin dibakar di teflon gitu, dan pada suka semua, keponakan aku itu juga pada suka semua. Nah, kalau orang Lampung itu kalau udah ada bakar ikan pasti pada nyeruit ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih yang orang Lampung nyeruit? Kalau tahu komen di bawah ya, berarti kalian orang Lampung. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada tempe ya, ada 2 biji. Sekarang mau aku potong-potong dulu semuanya langsung, karena mau aku ungkep gitu ya teman-teman. Jadi biar awet di kulkas. Kalau tempe ini favorit aku banget ya, karena aku lebih suka tempe daripada tahu. Tapi kalau misalkan untuk diungkep antara tempe dan tahu itu awetan tahu ya teman-teman. Karena aku udah pernah coba ya teman-teman, kalau misalkan udah terlalu lama si tahu itu masih dalam keadaan enak gitu ya, masih kayak awal beli. Tapi kalau tempe itu udah kayak rasanya udah agak berkurang gitu. Nah, sekarang aku mau ungkep dulu ya si tempenya. Nah, ini ada ayam yang sebagian aku potong kecil-kecil. Jadi kalau misalkan mau bikin ayam untuk sanum gitu, biasanya aku tepungin pakai tepung sajiku yang serbaguna itu, yang crispy. Jadi kayak ayam yang apa tuh namanya, ayam crispy gitulah, itu biasanya untuk sanum. Dan yang tulang-tulangannya tadi aku pisah juga untuk kalau misalkan aku mau bikin sayur sop. Terus juga ini ada sisa pokinya sanum. Ini sisa-sisaan makanan yang dia makan sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Jadi aku kumpulin aja di dalam toples. Dan ini juga aku udah ngupasin bawang. Nah, ini bawang merahnya karena ada banyak, jadi ini aku kupas-kupasin gitu ya teman-teman, biar kalau misalkan mau masak praktis gitu, tinggal ambil aja, nggak perlu kupas-kupas. Karena kebetulan aku nggak bikin lagi ya untuk stok bumbu dasar putihnya, jadi aku cuma kupas bawangnya aja. Nah, ini alhamdulillah tempenya udah selesai aku ungkep. Ini aku ungkepnya sebentar aja ya teman-teman, karena aku masih butuh si air ungkepnya. Jadi habis ungkep tempe ini aku bakal ungkep si ayam untuk bikin stok ayam ungkep untuk digoreng gitu ya. Jadi misalkan lagi nggak ada lauk tinggal goreng aja. Oke, ini yang terakhir aku mau buka dulu si kardus telur. Seperti biasalah ya, kalian udah nggak heran kan ya ngelihat aku buka kardus telur. Food preparationnya udah selesai, ini udah rapi semua. Nah, ini ada ikan, ayam, udang ya untuk lauk pauknya. Terus aku juga tadi beli nugget. Nah, ini yang pertama ikan patin, terus ada ayam sama ikan lele. Nah, ini ayamnya ini ada yang aku potong kecil-kecil gini. Jadi kalau misalkan mau buat ditepungin gitu, bikin ayam crispy, tinggal ambil aja. Terus ini juga ada ayam yang tulang-tulangan gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk ngesop gitu. Ini juga sama, udah aku potong kecil-kecil untuk bikin ayam crispy. Terus ini ada nugget.
yang kemarin masih sisa, tapi ini aku ada lagi ya, nugget sama sosis. Terus ini ada tempe yang udah diungkep, ini tempe yang belum diungkep. Ini juga ada ayam yang udah diungkep, dan ini ada pare. Aku tadinya mau bikin sambal pare tapi nggak jadi. Terus ini ada udang, terus ini ada suplemen, terus ini ada bawang, tomat, sayur, sawi, terus sawi lagi sama, aduh ada laler. Terus wortel, ya ini aja deh. Nah teman-teman, food preparation aku udah selesai, tinggal aku taruh aja nih ya si bagian bawang merah sama bawang putih. Ini seperti biasa ya, aku simpennya di sini bawang merah, terus di bawahnya itu bawang putih, dan di bawahnya lagi tuh untuk naruh kentang. Ya udah deh teman-teman, sampai sini aja ya video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu setia menonton video-video dari aku yang sederhana ini. Terus apa lagi ya? Bingung deh aku mau ngomong apa. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Bye bye, assalamualaikum. Dan ini semuanya udah aku masukin ke dalam kulkas teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai. Nah ini untuk es batunya aku keluarin karena nggak muat nih, aku keluarin tuh. Disitu juga masih ada telur biar muat. Terus ini nggak aku masukin karena nggak muat. Oke, lanjut kita ke bagian bawah. Nah di bawah ini ya, lampunya nggak terang karena ketutupan, udah penuh banget. Ini yang pertama ada ayam ungkep tuh. Ini ada kue lupis aku tuh, ini di dalamnya tuh udah penuh banget kue lupis. Terus di bawah sini juga udah penuh ya, penuh tuh sampai aku masukin ke dalam banget biar muat. Oh penuh, insya Allah bisa masak terus biar nggak beli di luar. Ini juga udah penuh banget tuh. Sebelah sini juga nih ada keju, bawang, cemilan Sanum, madu. Terus di atas juga ada telur.